Losing time, I'm fading fast. Bos Ducati bongkar ke media. Inilah kenapa Marc Marquez sangat spesial meski tak lagi muda. Ada saat dalam hidup seorang atlet ketika gelar tidak lagi cukup menjelaskan siapa dirinya. Ketika statistik besar justru menjadi latar belakang dari sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu gairah. Tidak semua pembalap mampu membawanya dalam usia matang, karena sebagian kehilangan api itu di tengah perjalanan panjang. Namun, usaha seorang juara sejati selalu tampak dari cara ia kembali bangkit, bukan dari jumlah trofi yang ia simpan. Kalimat itu menemukan wujud paling sempurnanya pada sosok Marc Marquez. Terutama ketika musim terbaru MotoGP membuktikan bahwa semangat seorang rookie tetap bisa hidup dalam tubuh seorang veteran yang telah melalui badai panjang. Momentum itu menjadi alasan mengapa Gigi Dall'Igna, sosok brilian di balik kebangkitan Ducati, akhirnya memberikan pengakuan yang jarang ia lontarkan secara terbuka. Di tengah data, grafik, performa, dan rangkaian pencapaian yang menghiasi musim GP 2025, Dall'Igna menemukan sesuatu yang tak tercatat di telemetri manapun. Ia melihat kembali apa itu hasrat balap secara murni, tanpa filter, tanpa pretensi, hanya dari satu figur yaitu Marc Marquez. Pujian Dall'Igna bukan sekedar respon terhadap hasil balapan, bukan pula sekedar ucapan pemanis setelah kemenangan. Ia mengatakannya sebagai pengakuan penuh, sebagai bentuk penghormatan dari seorang insinyur yang biasanya berbicara lewat angka, bukan lewat perasaan. Namun kali ini berbeda. Ia melihat Marc bukan dari sisi teknis, tetapi sebagai manusia yang mengalami perjalanan panjang sebelum kembali menemukan pusat gravitasi dirinya. Marc Marquez adalah pembalap Ducati pertama yang meraih 15 kemenangan beruntun di sprint dan GP. Pembalap pertama yang naik podium selama 11 balapan berturut-turut. Dan pembalap pertama yang mengakhiri musim dengan lebih dari 10 kemenangan di sprint dan GP. Ujar Dall'Igna. Sebuah pernyataan yang jika diucapkan orang lain mungkin terdengar seperti statistik biasa. Namun keluar dari mulut seorang arsitek teknologi terbaik di pedok. Itu adalah pengakuan bahwa Marc tidak sekedar kembali, ia mendominasi. Tetapi yang membuat momen itu lebih istimewa adalah kelanjutan kata-kata Dall'Igna yang menggambarkan sisi Marc yang mungkin tidak semua orang sempat melihat. Namun yang sama penting, bahkan lebih penting lagi, adalah bahwa kembalinya ia ke dunia balap, awalnya di tim satelit. Kegigihannya dan antusiasmenya merupakan gambaran ambisi seorang juara yang ingin menemukan kembali sensasi yang hilang dalam pengembaraan beberapa tahun terakhir. Di titik inilah semua orang akhirnya memahami sesuatu yang lebih luas dari sekedar hasil balapan. Marc bukan hanya memindahkan dirinya dari satu motor ke motor lain. Ia memindahkan tekad. Ia memindahkan seluruh identitasnya sebagai pembalap ke dalam lingkungan yang sama sekali baru, tanpa jaminan apapun selain keyakinan pada dirinya sendiri. Marc tidak tiba dengan status legenda yang menuntut perlakuan khusus. Ia tiba dengan kerendahan hati seorang pendatang yang ingin belajar lebih cepat daripada sesi latihan itu sendiri. Cahaya di matanya adalah tanda petualangan manusia sebelum menjadi petualangan olahraga. Dijalani dengan kerendahan hati seorang pembalap yang selalu harus belajar. Lanjut Dall'Igna. Sebuah kalimat yang benar-benar menelanjangi sisi terdalam seorang juara dunia. Marc bukan saja mengejar podium, ia mengejar dirinya sendiri. Mengejar rasa yang hilang, mengejar kembali tarikan gravitasi yang membuatnya jatuh cinta pada dunia balap sejak kecil. Ini adalah bagian yang sering terlupakan dari perjalanan seorang legenda. Semua orang menyoroti gelar, trofi, statistik. Tetapi jarang ada yang membahas betapa sulitnya kembali membangun fondasi mental yang sempat hancur. Cedera, operasi berulang, musim-musim pahit, keputusan beresiko semuanya menyatu dalam satu persimpangan yang menentukan. Apakah seorang juara masih bisa menemukan api itu lagi? Dall'Igna melihat jawabannya di depan mata. Ia melihat sebuah perpaduan antara keberanian dan kebijaksanaan yang jarang muncul pada satu individu. Ia melihat sesuatu yang tidak dimiliki siapapun selain Marc. Marc berhasrat seorang rookie dengan pengalaman seorang veteran. Merupakan contoh bagi semua orang dan suatu kehormatan bagi tim pabrikan untuk memilikinya bersama mereka. Ujarnya kagum. Disinilah esensi hubungan antara Marc dan Ducati menjadi begitu istimewa. Marc datang bukan sebagai seseorang yang ingin membuktikan bahwa ia masih bisa menang. Ia datang untuk membuktikan bahwa ia masih bisa mencintai balapan dengan cara yang paling jujur. Hasilnya, performanya bukan hanya mengangkat namanya kembali, tetapi juga mengangkat standar seluruh tim. Kemenangan demi kemenangan bukan hanya menunjukkan bahwa ia cepat, tetapi menunjukkan bahwa ia mengerti bagaimana motor itu bekerja, bagaimana tim itu berpikir,
bagaimana filosofi balap Daligna berjalan. Dan kecepatan Mark menjadi bahasa komunikasi yang membuat seluruh proyek Ducati mencapai titik sinkronisasi sempurna. Terlebih lagi apa yang ia lakukan di musim ini menjadi simbol untuk seluruh pedak, bahwa kegigihan tidak pernah kehilangan nilainya meskipun seseorang telah mencapai puncak berkali-kali. Bahwa eksplorasi akan diri sendiri bisa menjadi perjalanan yang lebih penting daripada sekedar kemenangan. Bahwa seorang legenda bisa tetap rendah hati tanpa kehilangan wibawanya. Itulah mengapa pujian Daligna tidak terasa seperti sanjungan. Itu terasa seperti pengakuan. Pengakuan bahwa Mark telah membawa sesuatu yang tidak bisa diprogram di komputer manapun. Dan Ducati yang selama ini dikenal sebagai proyek yang dingin, teknis, dan analitis, kini memiliki ikon yang kembali menghangatkan seluruh dinamika tim. Mark bukan hanya memperbaiki catatan sejarah, ia memperbaiki arti kompetisi itu sendiri. Ia membuktikan bahwa hasrat pemula dan kebijaksanaan veteran bukan dua hal yang terpisah, tetapi dua elemen yang bisa hidup berdampingan di satu tubuh, menghasilkan perpaduan paling mematikan yang pernah terlihat di dunia MotoGP modern saat ini. Setiap lap yang ia jalani musim ini menjadi bukti baru bahwa juara sejati tidak pernah pudar. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk bersinar 2 kali lebih terang. Dan dengan Ducati, Mark menemukan panggung yang mengizinkan ia melakukan hal itu. Mungkin Daligna benar, tidak ada yang seperti Mark. Tidak pernah ada sebelumnya, dan mungkin tidak akan ada lagi. Debut yang buat semua terkesima. Andrea Dovizioso akui kagum dengan bakat alami yang dimiliki Toprak. Dalam dunia balap, ada kalimat lama yang sering terbukti benar. Bakat sejati selalu menemukan jalannya, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan yang sama sekali baru. Mesin boleh berubah, lintasan boleh berbeda, tetapi naluri seorang pembalap tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu momen untuk berbicara. Di trek Valencia yang menyimpan banyak cerita bagi para pembalap papan atas, sebuah babak baru Yamaha dimulai. YZR M1 V4, mesin yang menjadi proyek besar pabrikan Garputala, kembali mengaspal. Namun sorotan hari itu tidak hanya untuk mesin barunya. Mata para pengamat, teknisi, dan pembalap lain tertuju pada satu sosok, Toprak Razgatlioglu yang sering dipanggil El Turco, yang kini resmi memulai petualangan baru bersama Pramac Yamaha di panggung MotoGP. Sebagai pendatang baru, Toprak tiba tanpa banyak ekspektasi yang membebani. Ia datang sebagai juara, tetapi juga sebagai murid baru di kelas prototype. Namun dari detik pertama ia keluar pit lane, semua berubah. Keberaniannya, kehalusan pengendaliannya, serta konsistensinya mulai menarik perhatian. Meski hari itu ia menutup tes di urutan ke-18, hasil itu hanya menjadi angka yang tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lintasan. Di balik layar, Anda sosok yang menyaksikan perkembangan itu dengan cermat. Andrea Dovizioso, mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi pilar dalam pengembangan YZR M1 V4. Dovi dengan jam terbang luar biasa dalam membaca karakter motor, tidak butuh waktu lama untuk merasakan sesuatu yang berbeda dari cara Toprak bekerja. Selama sesi berjalan, Dovizioso beberapa kali terlihat mengamati titik pengereman Toprak, caranya mengarahkan motor ke apex, serta bagaimana ia bereaksi terhadap perubahan performa ban Michelin. Ketika sesi berakhir, komentarnya begitu lugas namun penuh kekaguman. Ya, ini bagus untuk masa depan. Saya kira dia hanya perlu lebih banyak putaran untuk mendapatkan kecepatan aslinya. Saya yakin dia mampu mengeluarkan potensi asli mesin V4 ini nanti, ujar Dovi. Pernyataan itu menunjukkan dua hal. Pertama, potensi mesin V4 sangat besar. Kedua, Toprak adalah pembalap yang bisa membangkitkan potensi itu lebih cepat dari yang diperkirakan Yamaha. Perpaduan pembalap dan mesin yang baru saja bertemu itu terasa menjanjikan. Sebuah pertemuan yang tepat pada waktu yang tepat. Dovizioso kemudian berbicara dengan semangat lebih tinggi saat membahas adaptasi Toprak pada aspek teknis yang biasanya menjadi tantangan besar bagi pendatang baru MotoGP, pengereman. Bakat alaminya sangat unik. Dia mampu sangat cepat beradaptasi dengan pengereman dan bagaimana dia mengelola putaran dengan ban Michelin. Saya terkejut. Dia mampu mengubah cara pengereman dari superbike ke motor prototipe ini dengan sangat cepat. Itu luar biasa, ungkapnya. Komentar itu mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Toprak memiliki cara membaca motor yang tidak dimiliki banyak pembalap. Dalam superbike, gaya pengeremannya dikenal paling agresif dan ekstrim, tetapi di MotoGP, adaptasi diperlukan dan ia melakukannya tanpa harus menghapus identitasnya. Perubahan terjadi secara organik, bukan paksaan. Justru disitulah letak nilai istimewanya. Di pedok, beberapa teknisi Yamaha yang bertugas mengelola ban Michelin hari itu juga terlihat berdiskusi sambil memperhatikan data telemetri Toprak, gerakan roda depan, stabilitas motor di titik pengereman, dan bagaimana ia menjaga suhu ban dalam rentang optimal menjadi pusat analisis. Dari grafik pertama saja, terlihat sesuatu yang jelas. Toprak bukan pembalap yang hanya mencoba-coba, ia mempelajari setiap lap dengan tujuan.
Setelah sesi, Dovizioso mengungkapkan bahwa ia sempat melakukan percakapan langsung dengan Toprak, sebuah percakapan singkat namun penuh informasi penting. Ya, saya sudah berbicara dengan dia. Saya mengatakan, kamu perlu hanya melaju dengan gaya seperti biasa dengan bakat alamimu. Kamu hanya perlu mengubah hal kecil seperti pengereman dan penyesuaian pada ban. Dan saya kira dengan sesuatu yang dia miliki, kami punya potensi besar untuk berada di barisan depan musim depan nanti, ujar Dovi. Kalimat itu memberi gambaran bahwa Yamaha tidak hanya melihat Toprak sebagai pembalap pengganti atau sekedar eksperimen. Mereka melihatnya sebagai pondasi masa depan, seseorang yang bisa membawa mesin V4 di tempat yang mereka inginkan. Faktor lain yang membuat debut ini menarik adalah bagaimana Toprak berinteraksi dengan motor yang sepenuhnya berbeda dari apa yang ia gunakan sebelumnya. YZR M1 V4 memiliki karakter baru, torsi berbeda, respon gas yang berbeda, dan dinamika pengereman yang jauh lebih sensitif. Namun Toprak memperlihatkan kemampuan membaca detail-detail itu dengan cepat. Lap-lap awalnya penuh kehati-hatian, tetapi semakin siang, ritmenya mulai terlihat. Akselerasi keluar tikungan lebih kersih, pengereman semakin stabil, dan garis balapnya mulai konsisten. Dari luar banyak yang mengatakan Toprak seperti sedang membangun rumah, tidak tergesa-gesa, tetapi setiap bata yang ia pasang ditempatkan dengan penuh perhitungan. Beberapa kru pramak Yamaha bahkan terlihat tersenyum saat pertemuan teknis usai sesi selesai. Mereka menyebut Toprak membelajar cepat dengan rasa hafal yang tak pernah padam. Sementara bagi Yamaha yang baru saja memasuki era besar dengan V4, kehadiran pembalap seperti ini adalah anugerah teknis sekaligus psikologis. Meski berada di posisi ke-18, itu tak pernah menjadi fokus hari itu. Yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana ia melaju, bukan di mana ia berakhir. Dan dalam konteks itu, Toprak menang telak. Ia menunjukkan tanda-tanda awal seorang pembalap yang tidak hanya bisa cepat, tetapi juga mampu menjadi bagian penting dalam pengembangan sebuah motor prototipe dari nol. Seiring matahari mulai turun dan suasana pedok mereda, Dovizioso menutup komentarnya dengan kesederhanaan yang justru menyeratkan optimisme besar. Ya, benar, dia hanya perlu lebih banyak putaran. Sebuah kalimat singkat yang mengandung makna bahwa apa yang terlihat hari itu baru bagian kecil dari potensi besar yang lebih dalam. Dengan lebih banyak waktu, pengalaman dan pemahaman mesin, Toprak bukan hanya bisa cepat, ia bisa menjadi pusat perubahan besar Yamaha. Darah juara dari Cervera, Marc dan Alex Marquez ukir sejarah emas MotoGP 2025. Begini reaksi takjub Casey Stoner melihat fenomena dua bersaudara ini. Ada kalimat yang sering diucapkan oleh para pembalap legendaris. Kecepatan bisa dipelajari, tapi nyali adalah bawaan lahir. Kalimat itu seolah menemukan bentuk nyatanya dalam perjalanan dua bersaudara asal Spanyol, Marc Marquez dan Alex Marquez, yang tahun ini menulis kisah paling menakjubkan dalam sejarah modern MotoGP. Di dunia yang penuh kompetisi tanpa ampun, jarang sekali kita melihat dua darah satu keluarga berdiri berdampingan di puncak klasemen dunia. Namun musim 2025 membalik sejarah itu. Marc Marquez, sang kakak, mengunci gelar juara dunia di Motegi dengan performa dominan sepanjang musim. Sementara Alex Marquez, sang adik, menutup musim dengan status runner-up dunia, menandai era baru di mana nama Marquez tak sekedar legenda, tapi dinasti. Dari awal musim, aroma kebangkitan sudah tercium. Marc, yang sempat diragukan setelah pindah ke tim baru, justru tampil menggila. Setiap tikungan, setiap manuver, seolah menegaskan bahwa cedera bertahun-tahun tidak pernah memadamkan insting juaranya. Alex di sisi lain, datang tanpa banyak janji besar. Namun langkahnya konsisten, ritmenya stabil, dan perlahan tapi pasti, ia memanjat klasemen, hingga akhirnya menyegel posisi kedua dunia di Sepang. Podium yang terasa seperti mahkota untuk kerja keras tanpa sorotan. Legenda dua kali juara dunia, Casey Stoner, yang kini lebih banyak mengamati dari jauh, tak bisa menahan kekagungannya. Saya pikir kita sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Marc selalu menjadi simbol agresi dan keteguhan. Sementara Alex menunjukkan versi yang lebih halus, tapi sama efektifnya. Ketika dua gaya berbeda bisa menghasilkan hasil yang sama tinggi, itu bukti mereka lahir untuk menang, ujar Stoner. Di balik dominasi ini ada kisah keluarga yang jarang diketahui publik. Keduanya tumbuh di bawah bimbingan ayah mereka, Julia Marquez, yang memperkenalkan dunia motor sejak usia dini. Di rumah kecil mereka di Cervera, suara mesin dan aroma oli sudah menjadi bagian dari keseharian. Marc, sang sulung, dikenal ambisius sejak kecil. Ia selalu ingin menjadi yang tercepat, bahkan di jalanan kecil di depan rumah. Alex berbeda, lebih tenang, lebih metodis, tapi di balik ketenangannya tersimpan tikat yang sama besarnya. Musim 2025 seolah menjadi jawaban bagi perjalanan panjang itu. Marc membuktikan bahwa ia belum habis. Ia bukan hanya kembali, tapi menegaskan bahwa darah juara tidak mengenal usia. Alex membuktikan bahwa ketekunan bisa menandingi bakat alam. Ia bukan bayangan kakaknya, melainkan cermin yang memantulkan versi lain dari kehebatan yang sama. Casey Stoner menilai fenomena ini lebih dari sekedar statistik. Ya, saya rasa semua orang tahu, Marc adalah fenomena.
Marquez membuat semua yang terlihat mustahil menjadi mungkin dan mudah. Kini, dengan Alex di puncak bersamanya, mereka menulis bab baru. Bukan tentang rivalitas, tapi tentang harmoni dua jiwa kompetitif yang bersaudara. Momen paling emosional musim ini datang bukan saat selebrasi di Motegi, melainkan ketika insiden Mandalika terjadi. Mark mengalami kecelakaan hebat setelah bersenggolan dengan Marco Bezzecchi di tikungan 7. Dunia menahan nafas. Di pitbox Ducati, wajah Alex tegang. Bukan sebagai rival, tapi sebagai adik yang tahu betapa besar perjuangan sang kakak untuk kembali ke lintasan. Namun, seperti halnya hidup, tragedi kerap membuka panggung baru. Ketika Mark terpaksa absen di sisa musim, Alex maju ke garis depan, seolah menjadi pengganti sang kakak, menjadi pemimpin perlombaan. Di Sepang, ia tunjukkan balapan terbaiknya, finish kedua di sprint, lalu menyapu bersih balapan utama dengan gaya tenang namun tajam. Ia tak hanya menang, ia memimpin, mengatur tempo, dan mengendalikan lintasan seolah sudah menjadi miliknya. Sebuah kemenangan yang tidak hanya berarti angka poin, tapi juga pernyataan bahwa nama Marquez bukan hanya milik satu orang saja. Mark membuka jalan, tapi Alex sedang membangun jalannya sendiri. Dan itu hal yang luar biasa, karena dunia balap jarang memberi tempat bagi dua bersaudara di puncak yang sama. Kesuksesan mereka berdua tidak terjadi begitu saja. Ducati dan Gresini Racing memainkan peran penting dalam membentuk pondasi stabil bagi keduanya. Setelah tahun-tahun penuh gejolak bersama Honda, kepindahan Mark ke Ducati memberi warna baru pada karirnya. Ia tampak lebih bebas, lebih senang, dan yang paling penting, lebih cepat. Alex yang sudah lebih dulu akrab dengan karakter motor Desmo Sedici membantu kakaknya beradaptasi dengan cepat. Mereka sering terlihat berdiskusi di padok, berbagi data, saling memberi umpan balik tentang setelan motor dan gaya pengereman. Jarang ada pasangan saudara di dunia MotoGP yang bekerja dengan harmoni seperti ini. Namun yang paling menarik bukanlah siapa yang berada di posisi pertama atau kedua, melainkan bagaimana mereka melakukannya bersama. Dari seri pertama di Thailand, keduanya tampil seperti dua nada dalam satu simfoni. Cepat, keras, dan penuh harmoni. Mereka membuktikan bahwa di balik rivalitas antar tim, di balik tekanan sponsor, masih ada sesuatu yang lebih murni, cinta terhadap balap dan keluarga. Casey Stoner melanjutkan komentarnya dengan kalimat yang menempel di hati banyak penggemar. Mark dan Alex mengingatkan saya pada alasan saya jatuh cinta pada balap motor. Mereka bukan hanya cepat, tapi juga tulus. Dan di dunia sekarang, ketulusan itu lebih langka daripada kecepatan, tambahnya. Mungkin suatu hari nanti, ketika kita berbicara tentang legenda MotoGP, nama Marquez tidak akan lagi disebut sebagai satu individu, melainkan warisan keluarga, a dynasty of speed. Musim 2025 bukan sekedar rekor daru, tapi simbol dari keyakinan bahwa darah, dedikasi, dan kerja keras bisa membangun kejayaan, bahkan di era paling kompetitif sekalipun. Kisah dua bersaudara ini menjadi pengingat bahwa kehebatan sejati tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari cinta yang sama terhadap satu hal, yaitu kecepatan. Dan bagi Casey Stoner, bagi para penggemar dan bagi dunia balap itu sendiri, Mark dan Alex Marquez bukan sekedar pembalap. Mereka adalah cermin bahwa keberanian bisa menular dalam satu keluarga, dan bahwa darah yang sama bisa melahirkan dua legenda dengan cara yang berbeda. Musim 2025 berjalan bukan dengan satu pemenang, melainkan dengan dua hati yang berpacu di lintasan yang sama. Dua saudara, satu impian, satu sejarah.